Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sartika dalam mata kuliah Komunikasi Persuasif. Kali ini kita akan membahas mengenai teknik-teknik komunikasi persuasif part 1. Teknik-teknik komunikasi persuasif. Dalam teknik komunikasi persuasif ada 20 konsep dasar teknik komunikasi persuasif. Berdasarkan studi William S. Howell mengungkapkan ada 10 konsep, sementara menurut Charles Lawson ada 7 konsep, dan menurut Werner J. Severin ada 3 teknik. Kita akan bahas semua teknik berdasarkan dari hasil studi para ahli persuasif. 1. Yes Response Technique. Teknik ini bertujuan untuk mengarahkan sasaran persuadi pada pembentukan suatu pendapat, sikap atau bahkan perilaku tertentu dengan cara mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang saling berhubungan. Dalam membuat pertanyaan tersebut diupayakan agar persuadi terkondisi untuk menjawab ya. Setelah persuadi menjawab pertanyaan tersebut, diupayakan agar mereka menepati janji yang telah mereka buat. Contoh penggunaan teknik yes response teknik. Jika ada seseorang yang ingin membeli handphone, maka selaku sales bila ingin memberikan persuasif kepada konsumen, baiknya tanyakan kepada konsumen tersebut, apakah Anda mencari handphone edisi yang terbaru atau ada kriteria tertentu? Hal ini diupayakan agar konsumen dapat menjelaskan apa yang diinginkannya. Bila konsumen telah menjelaskan, sales bisa memberikan persuasif dengan menunjukkan produk yang mereka inginkan. Yang kedua, putting it up to you. Dalam teknik ini, persuader berusaha untuk menjalin hubungan secara psikologis dengan sasaran atau persuadi. Cara yang dilakukan yakni dengan berulang kali menanyakan kejelasan, kesetujuan, atau ketidaksetujuan pendapat, penilaian, dan lain-lain dari topik yang dibicarakan. Contohnya, pada saat dosen menerangkan, seringkali usai menjelaskan materi, dosen akan bertanya kepada mahasiswanya, "Apakah Anda mengerti atas penjelasan saya?" Tanpa kita sadari, dosen bertanya demikian untuk melihat respon dari mahasiswanya. Bila reaksinya sedikit bingung, maka akan terlihat dari bahasa nonverbal bahwa mahasiswanya belum memahami sepenuhnya. Sebaliknya, bila terlihat respon yang baik, maka dianggap memahami apa yang dijelaskan. Kesimpulannya, tujuan dari teknik ini agar memperoleh masukan yang sangat berharga bagi persuader untuk meningkatkan strategi persuasifnya. Yang ketiga, simulate dissenters. Teknik persuasif ini, persuader berupaya untuk menekan perasaan cemas dan sikap memaksa sasaran untuk mengikuti keinginannya. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa sasaran persuasif cenderung resisten atau kebal terhadap pesan yang disampaikan persuader yang nampak cemas atas persuasif yang dilakukannya. Untuk menghadapi kondisi demikian, teknik yang dilakukan adalah dengan cara berpura-pura tidak tertarik pada hasil persuasif yang diharapkannya. Contohnya saat kita pergi ke mall, ada seorang sales yang menawarkan produk dengan cara agak sedikit memaksa dan selalu mengikuti target pembeli, sehingga membuat calon pembeli tersebut menjadi marah dan sungkan untuk membeli produknya. Namun hal ini akan berbeda reaksi dari target pembeli. Apabila sales tersebut menawarkan produk dengan sangat sopan dan ramah, kemungkinan target pembeli tersebut tertarik untuk membeli produknya. Kesimpulannya, teknik ini tidak terlalu disarankan untuk digunakan, dikarenakan bila seorang persuader terlalu memaksa persuadi dalam menerima pesannya, maka feedbacknya tidaklah selalu positif, karena pada dasarnya persuadi tidak suka dipaksa untuk menerima segala isi pesan dari persuader.
Keempat, dengan teknik transfer. Teknik ini layaknya atmosfer atau lingkungan yang terasa berpengaruh pada hasil persuasi yang kita lakukan. Jika persuader bersikap positif terhadap keadaan sekitar di mana persuasi dilakukan, maka hal itu akan membantu dalam menciptakan warna persuasi yang dilakukan. Demikian pula sebaliknya. Dalam kondisi lingkungan yang negatif, tidak menutup kemungkinan akan menciptakan sikap negatif, dan hal itu akan mempengaruhi persuasi Anda kepada persuadi. Contohnya, jika Anda ingin persuasikan suatu produk barang mewah, seperti jam tangan eksklusif bermerek, maka tidak akan efektif bila Anda menawarkan produk tersebut di kawasan lingkungan perumahan yang sederhana, tetapi akan sangat efektif bila Anda menawarkan produk tersebut di kawasan perumahan yang elit. Kesimpulannya, bila seorang persuader ingin memberikan persuasif kepada persuadi, maka faktor lingkungan sekitar juga sangat mendukung agar persuasif bisa diterima dan diminati oleh persuadinya. Dikarenakan lingkungan persuadi tersebut menunjukkan kemampuan dari taraf ekonomi untuk dapat membeli produk yang kita tawarkan, sehingga target kita dalam mempersuasifkan pun juga tercapai. Yang kelima, bandwagon teknik. Teknik ini bertujuan untuk membujuk sasaran dengan cara mengemukakan bahwa setiap orang, sebagaimana halnya kita, menyetujui gagasan yang dikemukakan atau mengerjakan hal tersebut, atau membeli produk yang ditawarkan. Melalui teknik ini, persuader berupaya membentuk keyakinan pada diri persuadi tentang hal-hal yang ditawarkan kepada mereka sehingga ada rasa keyakinan. Contohnya, saat kampanye, banyak kandidat yang mensosialisasikan diri melalui program serta menunjukkan rasa empatinya dengan kehidupan masyarakat kecil. Hal ini tentunya menarik perhatian masyarakat, sehingga meyakini bahwa kandidat tersebut layak untuk dipilih dan memberikan dukungannya kepada kandidat tersebut. Kesimpulannya, pada teknik ini menunjukkan seorang persuader membujuk persuadi dengan cara membentuk diri layaknya di posisi persuadi, sehingga adanya satu kesepahaman dan mendapatkan respon yang positif. Sekian dan terima kasih untuk materi kita hari ini. Nantikan lanjutannya di part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.